Halo, 1 2. Kepada para hafid atau hafidhah yang sudah melaksanakan tugasnya di masing-masing titik untuk segera bergabung bersama kami untuk hafidhah tetap berada di musola. Cukupan ngiring setejenah para muslimin muslimat sekibadan luar anjuran segera menempati tempat seampun disediakan sarang seteja panitia khatmil Quran kangkui muslimin atau belakian yang itu berada di timur, kangkui muslimat yang itu berada di barat. Dan mohon juga kepada teman-teman dari panitia lokal khatmil Quran, kepada para hafid untuk dicarikan tempat kali itu berada hafid saya hadir bisa diarahkan. Ustaz, para hafid bisa di samping atau samping musola yang nyatorin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, para muallimil Quran, wa nahussu bidzikri selerana semulja Ki Haji Muhammad Tamim Sufyan, selerana semulja Habib Haidar bin Abdul Qadir, selerana semulja Kiai Haji Miftahul Arifin Hasan, selerana semulja Kiai Ul Amri keluarga, juga dan setujana para hafid dan hafidhah yang telah melaksanakan tugasnya di 54 titik pembacaan khatmil Quran di Kecamatan Semboro. Para muslimin muslimat rahimakumullah, juga yang kami banggakan dan kami cintai, grup hadroh dari GPP Kelungkung yang kita setejenah muji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kala bentalafut alhamdulillahi rabbil alamin, karena pada siang menjelang sore kak Dinto kita setejenah bisa hadir di tempat kak Dinto dalam kerangka acara khatmil Quran, sholawat dan ngaji bersama panitia khatmil Quran di Kecamatan Semboro dalam keadaan sehat walafiat. Salatullah wa salamuhu muka-muka terusan akhirnya haribaan baginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah dinil Islam rahmatan lil alamin. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah, adapun susunan acara yang akan berlangsung pada kesempatan sore hari semakin yang pertama adalah pembukaan, kemudian acara kedua ikut into tawassul bil Fatihah, kemudian melanjutkan acara ketiga ikut into penyampaian niat dan pembacaan sholawat nariyah, menempati ruang acara keempat ikut itu sambutan, kemudian acara kelima ikut itu mau'idhah hasanah. Pada jenjang acara ke-6 ikut bacaan sholawat Nabi bil qiyam, kemudian acara itu akan ditutup kalaban pembacaan doa. Ngiring kita satujana maus Fatihah sekalian, muka-muka sareng Allah subhanahu wa ta'ala
acara Kak Dinto, acara Khatmil Quran seampun berlangsung pada hari ini Rabu tanggal 5 Februari 2025. Saya berada di 54 titik pembacaan Khatmil Quran. Muka-muka setujana ngoleh barokah Al-Quran, ngoleh ridhona Allah Subhanahu wa taala, ngoleh syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kita masuki acara kedua ini Kak Dinto, pembacaan tawassul bil Fatihah. Dalam hal Kak Dinto akan diimami sareng akhirnya fillah Al-Ustaz Imam Syafruddin. Kepada beliau waktu ngaturakin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم خلصنا جملة من المرسلين والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين. ثم خلصنا الشهد القادر الجيلاني. ثم وصل إلى سنة الشاذلي. ثم وصل إلى شبه الدين الأكسباني. ثم وصل إلى النازلين. ثم وصل إلى وصلهم وفرحهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم وفيضاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على برتهم وينشرنا في زمرتهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم خلصني إلى يا هاجي الشمس العربية بأس الدنيا وجمعي وجميع الصلاة أن الله يسهل أمرهم ويبارك أمرهم في صحة وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada setelah sepon miring khusus sakit ke stage pengasepok kau dasar panjang stage yang sepon dua kau dasar panjang stage. Semoga sepon stage itu sana berbarokah. Semoga ngadir kau dasar panjang stage. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang itu membaca tawassul bil Fatihah. Muka-muka diterima muka Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian ngiring kita masuki acara ketiga yaitu penyampaian niat dan pembacaan sholawat nariyah. Dalam hal itu akan diimami oleh Saudara Semulja Habib Haidar bin Abdul Qadir. Kepada beliau waktu ngaturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngiring sebelum mau salawat nariyah, ngiring maca niatan saya pun diajarkan salah guru, saya pun diajarin oleh guru kita bersama Ki Ahmad Sufyan Miftahul Arifin. Saya tersakit ke Khalil As'ad. Niatan nikah waktu baca sebelum mau sholawat nariyah, niatan itu berdoa lastari serima nikah ngiring tersaki napa niatan saya pun bedah dari abu cek lupa niatan saya pertama niatan malar muka ditambahin kekuatan iman dekat Allah, iman dekat kanjeng Nabi, ditambahin rasa cinta dekat sahabat, ditambahin rasa cinta dekat wali-wali Allah. Yang nomor 2 malar mau ke ate nabut setuju nikah saya hadir paling lembu bisa nerima kebudahan Allah, kebudahan kanjeng Nabi, kebudahan sahabat dan wali-wali Allah. Niatan senomor Allah malah muka abad setuju saya hadir saya tak hadir malah muka pengen husnul khotimah dalam segala aspek kehidupan. Sehatan nih malah mau ke husnul khotimah dalam tanah, saya ke malah mau ke husnul khotimah dalam kengah langkung timbuan abad dapat ke umur malah mau ke setuju nikah paling husnul khotimah. Niatan senomor 4 malah mau ke abad jauh dari bala musibah zahir, musibah batin. Musibah zahir akasih gempa bumi, kebakaran, longsor, banjir, pensejenak langkung timpun musibah batin malah muka kejauh dari sifat iri, sombong, cengki, cerpak malah muka kejauh. Nomor 5 niatan nomor 5 dia malah mau ke kenangan saya kenangan abad sebagai Jember khususnya daerah Kanto Jember Lumajang terutama Indonesia orang muka paling selamat jaga sareng Allah. Terus malah mau ke napa hajat guru hajat ring sepo paling kita hajat.
niatan nomor 6 peto belu bercetarsa ngiring kereta kaki barokah sholawat buat nikah yang teka hajat. Al-Fatihah. Waradhalin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhadu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tudda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husn al-khawatim wa yutasarramu bi wajhihi al-karim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tudda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tudda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allah سيدنا محمد الذي تحل به العقاد وتنفرج به القرى وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تحت به العقاد وتنفرج به الكراب وتضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما تنحل به العقاد وتنفرج به القراب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا وتنفرج به الكراب وتضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما
الذي تحل به العقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد النبي وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعن آله وصحبه في كل ونفس بعدد كل معلوم الله برحمتك يا أرحم الراحمين. Terakhir minta sokongan Fatihah angkui kancah hafidot apa nih kisah ngomong dek hajah Zulfah ya Allah malar moga baringin husnul khatimah. Al-Fatihah. Rahman Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali itu pembacaan sholawat nariyah 11 kali. Muka-muka Allah subhanahu wa ta'ala sanajan cuma 11 kali barokah muka-muka tak kurang dari 4.444. Amin ya rabbal alamin. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah, acara SKP 4 juga itu sambutan pertama dari Panitia Khatmil Quran Kecamatan Semboro sekaligus Khodimul Ma'had Al-Manar, kepada beliau Kiai Ulil Amri kami persilakan dan kami aturkan. Cek low 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal kurama, para alim, para ulama, para masyayikh,
para asatid, seaktina sangat amal jaki, wabil khusus nakhusu bidzikri Al-Mukarram Ki Haji Tamim Sufyan, Al-Mukarram Al-Habib Haidar bin Abdul Qadir Al-Hurrij, Al-Mukarram Ki Haji Miftahul Arifin Hasan, seabdina sangat amal jaki, benda setejana para kiai, para guru, para asatid. Saya tak bisa abdina nyebutaki asmanatung persitungah, namun tak mengurangi rasa hormat dan takzim abdina dek para ajunan seteja. Tak lupa juga dek setejana para hufaz yang sangat kami banggakan, hadirin hadirat, para jamaah sehadir sore hari mangken kadinto sekacukanan abdina sangat amal jaki. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah atas setuju rahmat, atas setuju nikmat seampuni paringaki dek kebetulan kau serta para ajunan setuju. Salawat dan salam ngereng aturaki dek baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu, para teretan, seabdina sangat amal jaki. Alaban ungkapan syukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seka emma kaula ajunan seteja sore mangken kak binto parenya setung nikmat serang Gusti Allah secek rajana engki kak dinto nikmatul ijtima. Saing kena kaula ajunan seteja bisa along polong aki pangki bertatap muka berjumpa suai dalam keadaan sehat wal afiah. Muka-muka dalam hadirat kaula ajunan seteja ingin ngaula ridha dan rahmat dari ajunan epon Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para rabu, para teretan seabdin sangat amal jaki. Betul kaula mewakili panitia khatmil Quran. Sepertama yang kita entoh mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum, banjukan matur sekelangkong atas rabuna panjenengan sedejah nistawaki badana acara sholawat bersama dalam acara khatmil Quran kak dintoh. Sekadima harapan samoga kaulah serta panjenengan kak dinto ngaule rahmat dari Gusti Allah Ta'ala lewat khatmil Quran dan juga dan sholawat kak dinto. Dan moga-moga kaulah serang panjenengan sedejah kone umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi umat secinta dan dicintai oleh Rasulullah. Amin Allahumma amin. Bancukanan dan kaulah matur sekalang kongcukan dak seteja segenap panitia seampon mempersiapkan segala hal iki, mulai dari mempersiapkan titik majelis khatmil Quran kainto ampun bada seket 4 titik dekat dinto seteja mereka karena kerja keras dari panitia juga seteja yang ikut membantu untuk mensukseskan acara remangken kak dinto. Dan ya besaki di kaula itu bagian panitia lokal juga dari kabupaten mereka ampun luar biasa. Bahkan mungkin 2 hari sebelum mereka ampun persiapan kak dinto. Saya mungkin bagian di ini kata ke polong tedung 2 hari. Jadi motor segala kong dari setuju panitia sehingga acara siang hari mangken keentok kalau sang panjenengan pun bisa arah saaki pun berjalan dengan lancar. Bahan motor tak langkong mungkin tidak setuju na jamaah mungkin beda hal-hal saya kurang patot baik dari tempat karena keentok pun kondisinya seperti seampun rasa hati panjenengan.
Bancukan sopun tengah-tengah di kegula cara makecer mulai ke kepanasan. Ketiga aja. Kita langkong sana usah panas. Tak bisa. Pau siya na tako anu. Jadi ruwet. Begini ka diandiin manus sampon. Mon ojon terang, tinggal terang gelu panas ya. Perlu akhiri sampai ke buri ini. Jadi ireng ka oleh sareng panjenengan saja. Anyuk ndak ka Gusti Allah samuga kalaban barokana khatmil Quran ka intoh kaula sareng panjenengan saja ka intoh pesalamat tah ya dina Gusti Allah. Muga-muga Quran nika dadi syafaat ka angku kaula sareng panjenengan baik saya ngaji atau saya ngelatih. Baik saya nang ke majelis atau saya juga nyumbang dalam sukses acara kita. Banten kaula yakin kaula sareng panjenengan sedaya kalaban ake saya tulus ka angkui abentoh dalam acara khatmil Quran ka dintoh insyaallah kaula sareng panjenengan nika bakal noleh manfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Ban marena insyaallah para Rabu alhamdulillah kain ampun Rabu beliau ya Haji Tamim Sufyan kaito saya bekal apareng mau ngedoh dak ka kaula sareng panjenengan sedaja. Jadi nyuunah kaula sareng panjenengan nikah patepak atena paongku-ongku niat ngaji. Iki jadi bagian ibu marina bila ponlah kiai nikah ongke ke pentas perengaki ongku. Perengaki pemasok ka teh. Mangkana mun teu bunararo biasana bila ongke ke mimbar. Ansitu wasma'u wa ati'u. Dalam ayo. Pertama ansitu neng ceram ni bila kiai pun la ongke kapentas nika ceram ni. Jawabun ta ceram ni kedingaki wasma'u nomor 2 kedingaki itu neng kedingaki benih bah neng melolu neng wasitah benih. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ya, para Rabu para sepo sebatan kaula sangat amal jaaki terakhir sekali lagi batan kaula matur sekalangkung dek setajana pihak juga nendek ka beletatang ke seampun ikut napa mensukseskan utama ada kaca-kaca para bu ibu saya sibuk edapor mulai bori ini juga penting juga bagian bu ibu kayak tomon sobung saya dapur nih makin sehat terus panikan recak lagi Ustaz. Oke, matur sekelangkong dek kesetujuan pihak para Rabu para tetan mungkin kayak itu saya sampaikan dari bagian kaulah sekonik saus samuga kaulah ajuan setujuan ngaulia barokah dari acara siang hari makin kayak itu aku lu qauli hadza wa nastaghfirullahal-azim li wa lakum wal afwa minkum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekadito sambutan panitia Khatmil Quran Kecamatan Semboro yang sudah diwakili sareng beliau Kiai Ulil Amri. Kemudian sambutan kedua dari pengurus Khatmil Quran Kabupaten Jember dalam hal itu akan disampaikan sareng selerang semulja Kiai Haji Miftahul Arifin Hasan kepada beliau abdi ngaturake. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para kiai, para alim, para ulama, para masyayikh, para pemuka-pemuka agama, para guru-guru ngaji, para ustaz satejeuna, wabil khusus beliau selerepon semulja Kiai Haji Muhammad Tamim Sufyan, pengasuh Pondok Pesantren Sumber Bunga Seletreng Situbondo. Beliau selerepon semulja Al Habib Haidar bin Abdul Qadir Al Khirri, sareng satejeuna para kiai selain saya tak langkong tidak menyebut satu persatu asmana para ajunan yang semoga tak ngurangi rasa hormat dan takdim abdinah kepada para ajunan satejeuna. Tidak lupa juga kepada pengasuh Pondok Pesantren Al-Manar Bengkalan Pondok Dalem Semboro Jember, beliau Kiai Ulil Amri sareng seteja keluarga besarnya. Berikut juga ketua yayasan dari Pondok Pesantren Al-Manar iki Kak Dinto Ustadz Amiruddin Latif, sareng seteja para tenaga pendidik, para ustadz wal ustadzah, para pengurus satejana semantar muka terus saya paringanna keistiqomahan dan kekuatan, amin Allahumma amin. Tidak lupa juga kepada para hafidh wal hafidhah, para penghafal Al-Quran, para hamilul Quran. Alhamdulillah ampun lestari menyelesaikan tugasnya menghatamkan Al-Quran ning Kecamatan Semboro dari satejeuna titik sebeda sebanyak 54 titik. Mantermuka teti sebab torona rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala khususnya ning Kecamatan Semboro panika ben secara umum satejeuna kenengan-kenengan satejeuna compok-compok dari satejeuna umat Islam, amin Allahumma amin. Para ajunan, para hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, para pecinta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan di sore hari ini, Abdina ingin menyampaikan sepatah kata, dua kata, mewakili satejeuna pengurus khotmil Quran, pengurus solawat dan khotmil Quran Kabupaten Jember. Ingin menyampaikan pertama matur sakelangkong ke satejeuna para ajunan, khususnya kepada para hafidh wal hafidhah yang telah menyelesaikan tugasnya menghatamkan Al-Quran dari gelak kulaku sekitar pokol pektok sampai dengan saat ini. Semantar muka kenginga gentian atas sateja kesempatan, sateja bektoh yang diluangkan, semantar muka teti sebab keberkatan kepada ajunan satejana, amin Allahumma amin. Sekapeng dua tak langkong nyuwun saporah atas satejana kecangkolangan, atas semua kekhilafan dari pelatinan, dari pelayanan, khususnya dari pengurus khotmil Quran Kabupaten Jember, khususnya kepada para hafidh wal hafidhah dan kasatejana para ajunan satejana. Matur muka pelaksanaan khotmil Quran yang tersebar sebanyak 54 titik panika anika menyesuaikan kalaben cita-cita, kalaben keinginan, kalaben tujuan didirikannya dan dijalankannya program khotmil Quran bersama para hufaz ning Kabupaten Jember panika. Saingkeuna kenangan-kenangan kita ketia kenangan ngaule syafaat Al-Quran, amin Allahumma amin. Yang ketiga, kami ingin menyampaikan kepada satejana hadir saat semangken
Nireng kita terus nyuwun ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan istiqomah dalam majalah Al-Qur'an, majalah sholawat. Dan alhamdulillah di Pondok Pesantren Al-Manar Panigah sudah menjadi salah satu daripada titik epicentrum majalah rutinan sholawat nariyah. Majalah rutinan sholawat ngajak umat untuk cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad. Bahkan semakin ampun merambah jika dinto majalah khutmil Quran, semakin muga Al-Quran dan sholawat berjalan beriringan, khususnya di Kecamatan Semboro Panika. Amin Allahumma amin. Sepanika yang bisa tenggula maturaki ke para ajunan satejana, mudah-mudahan kita marena peleman dari tempat Kak Dinto satu jona kita tak epa peleman sarang Gusti Allah angin dalam kabadaan satu jona dosa-dosa kita sepora sarang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian nireng kita masuki acara kelima yang Kak Dinto Mau'idhah Hasanah, dan Mahan Kak Dinto akan disampaikan sarang selera semulja Ki Haji Muhammad Tamim Sufyan. Kepada beliau abdi ngaturake. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Melihat sifat-sifatmu, membaca kehidupanmu. Melihat sifat-sifatmu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah alladzi ja'ala ahlal qur'ani ahlah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi dalikal firdausi ya rajwana. Ya Rabbi faj'al mujtama'na ghayatuhu husnul khitam wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisam wa krimil arwaha minna biliqa khairil anam wa blighil muhtara anna min salati wa salam amma ba'd. Para hadirin hadirat, muhibbin muhibbat, pecinta-pecinta sholawat, pecinta Al-Quran, pecinta-pecinta junjungan Rasul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak terkecuali sesangat betul kaula cintai, yang sangat saya banggakan, lebih-lebih kong langkong keluarga besar Pondok Pesantren Al-Manar, Romo Yai Ulil Amri, Cuken se ngastani yayasan Al-Ah Kiai Haji Amiruddin Ustadz Amiruddin Latif, seperti perantara yang menjadi wasilah terwujudnya khatmil Quran di siang sore hari ini. Muka-muka mudah-mudahan semua santri, setuju santreh, setuju murid, sekolah, sengaji, epon panikah, diberi kepantasan, paringi kaparcukeun sareng Allah Subhanahu wa taala menjadi tenaga-tenaga junjungan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kehormatan yang luar biasa jika di antara kula ben panjenengan kita semua Allah anugerahkan menjadi bagian dari Al-Quran. Biar meskipun walaupun tak hafal kula ben panjenengan, ataupun bahkan tak tahu niki maca abah, tapi ada takdim edede kula ben panjenengan, ada pengagungan terhadap Al-Quran. Itu sudah hal yang luar biasa. Dikisahkan di zaman dahulu, panikah ada sosok orang pemabuk. Yang mana pemabuk nakal, mula lebur nom enuman, kalau sudah suka mabuk biasanya setelannya pasti suka sama wanita.
Pak repan nginum teler ngefly amain panapa nik binian panika di saat sudah hilang kesadarannya tiba-tiba ada sosok kiai yang datang. Untuk apa kiai datang? Menuju orang tersebut ingin memberitakan bahwa orang tersebut mempunyai satu pekerjaan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal pemabuk. Konon katanya pemabuk nikah para tretan tempona teler di saat teler melihat ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim tergeletak di bawah tanah. Dari saking takdimnya orang tersebut merasa dirinya bodoh, merasa dirinya tidak memiliki apa-apa, merasa dirinya jauh dari Allah, merasa cangkolan, suul adab jika kalimat bismillah itu tidak diindahkan, padahal itu hanya tulisan. Akhirnya diambil tulisan tersebut, dikasih minyak wangi, ditaruh di tempat paling atas di rumah. Walaupun kondisi pekerjaannya, kelakuannya setiap hari seperti itu, ternyata takdimnya terhadap satu ayat dari Al-Quran diterima oleh Allah SWT. Akhirnya ada seorang wali min auliyaillah bermimpi, katakan sama orang yang namanya Bisir, dia telah mewangikan namaku, dia telah meninggikan namaku, maka aku akan wangikan namanya dan aku tinggikan namanya, kata Allah. Si Kiai panika menggak, Bu. Kiai itu heran, tanya sama putranya, nak, jebah, adakah di sini orang Bisir namanya Bisir selain pemabuk itu? Berdiri nak rengnya mana Bisir selain roh. Masa pun bisa roria kabar gembira ria toron kareng jira tak aduh, tak pantes. Ono tak wong sing jenenge Bisir sik kene laene wong iku. Dan anak-anak boten wonten, Pak. Sopo enggak ditolak. Bisir etiseki gak bisa. Masa ada mimpi pas turun ke Bisir jeneng orang apa mabuk? Enggak percaya. Akhirnya malam kedua datang lagi dengan nada yang lebih tinggi. Katakan kepada hambaku yang bernama Bisir, sampaikan bahwa aku mencintainya karena hambaku yang bernama Bisir telah meninggikan namaku dan telah mewangikan namaku dan akan aku tinggikan dan aku wangikan namanya. Karena pakon, Pak, elem mimpi. Akhirnya datang kiai tersebut menemui Bisir lagi bersenang-senang dengan banyak wanita. Nah, karena pun panjenengan ngalih beda kiai entah komplek-komplek bebinian. Allahumma shalli ala Muhammad. Jika ada kiai syariatnya luar biasa kuat tiba-tiba pergi ke tempat-tempat wanita seperti itu, jangan keburu suudzon. Takut ingin menyambungkan hati-hati orang yang jauh dari Allah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan oleh salah satu guru saya di Banyuwangi, Bayai Fadlur Rahman Zaini. Itu katanya dulu, Bu, Pak, di Banyuwangi ada sosok kiai tukang buat azimat penglaris. Ma'ruf, terkenal, tersohor. Orang kalau beli jimat penglaris ke kiai tersebut, ditaruh di tokonya pasti laris. Berapa banyak orang-orang kaya ingin membeli azimatnya kiai itu 30 juta, 40 juta. Sama si kiai gak dijual. Enggak saya jual ke sambian. Sasarannya bukan untuk sambian. Tiba nih dijual kemana, Pak? Ke komplek wanita-wanita yang jauh kepada Allah. Di Ejeje kan majuran. Sopo sing pengen tuku jimat penglaris ini murah 30.000. Beli 3 juta, mau dibeli 3 juta nggak mau. Loh, malah diobral 30.000 kepada mereka. Wis tuku kabeh. Beli semua, saya kiai lagi sepi kiai. Laris. Tiba-tiba
tidak membeli azimat kiai tersebut kecuali dapat orang lelaki yang soleh yang menjadi sebab tobatnya orang tersebut dan menjadi imam yang sebenarnya dalam kehidupan. Sehingga tempat itu sepi Pak, tobat semua. Barokahnya azimat tersebut. Ya kiainya nggak kecunyon, nggak mau cari uang, memang cari pahala, kasihan kepada umat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu kiai bilang sama Bisir langsung, Bisir itu berhenti. Saya mau minta waktumu wahai Bisir, 1 menit saja kalau boleh. Buat apa kiai sampean kesini? Di sini bukan tempatnya jenengan. Ingin menyampaikan mimpi saya ke sampean. Akhirnya duduk bersama 4 mata. Bisir mohon maaf walaupun saya terlambat. Seharusnya saya menyampaikan kepada sampean itu kemarin. Saya bermimpi begini. Tiba-tiba Bisir tak terasa air matanya mengalir. Ya Allah, sejauh ini saya denganmu ya Allah, tina moncau dari panjenengan ya Allah. Mak tak ning tidak sayang ke saat tina benar. Ya Allah, saya setiap hari bermaksiat kepadamu, tapi kenapa engkau mencintai orang seperti saya ya Rob? Akhirnya menangis merasa bersalah. Barokahnya 1 ayat dari Al-Quran. Tiba-tiba itu sudah keinginannya untuk bermaksiat dibersihkan oleh Allah dari dadanya. Bilang kepada teman-teman wanitanya, wahai teman-temanku, mungkin ini akhir pertemuanku denganmu. Sudah saya ingin meninggalkan alam ini. Sampai katanya keluar dari tempat itu lupa kepada sandalnya dan terus lupa kepada sandalnya. Akhirnya kayak orang gila si Bisir itu, kemana-mana nggak pakai sandal. Akhirnya dijuluki Bisir Al-Hafi, dan beturana Bisir sengajab atau tidak pakai sandal. Itu akhirnya jadi wali. Seketika itu jadi wali. Kenapa? Barokahnya ada takdim kepada 1 ayat dari Al-Quran. Muka-muka ulah berpanjenengan rezeki ana sareng Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau ada khatmil Quran hadir, biarkan sudah. Sampai saya nggak bisa baca kayak masa saya kumpul nggak apa-apa. Mungkin kita ketampiasan barokahnya doa yang dibaca setelah Al-Quran dikhatamkan, akhirnya kita menjadi orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, kita jangan kesusu jelek sangka kepada orang yang perbuatannya itu seakan-akan gak ada baiknya. Kadang ada perbuatan baik oleh Allah sembunyikan dalam diri seseorang. Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya bercerita, Allahumma sholli ala Muhammad. Katanya dulu itu Pak, ada orang pemabuk juga, tapi akhir hayatnya luar biasa husnul khatimah. Dari saking gak kelihatan kebaikan yang dilakukan oleh orang itu, sampai kiai di desa itu berfatwa, kalau mati jangan bendem, jangan mandiin, terus gak usah dikifayai, gak usah dikafani, biarkan udah buang, bakar gak apa-apa ya, biar gak ditiru oleh pemuda-pemuda yang lain. Tiba-tiba beberapa bulan sakit, akhirnya wafat. Sudah gak ada yang mau, sampai istrinya itu nangis, Bu. Ya Allah, suami saya ini kok gak ada yang mau mandiin, masa saya mandiin sendiri. Wes nyesek. Yopo gimana ini? Tiba-tiba akhirnya nggak dapat cara lain, akhirnya bayar. Ayo asalkan suami saya dipandiin, di kafani, saya bayar sampean. Minta seberapa? 1 orang 1 juta nggak apa-apa, 1 orang 2 juta nggak apa-apa. Sepenting suami saya dimandikan, kafani seperti orang biasa. Ya karena dibayar, akhirnya dilakukan. Tiba-tiba ada wali yang gak pernah keluar dari rumahnya, itu sudah nunggoni atau menempati kuburannya itu di depan. Katanya kiai itu, ini kuburannya orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu. Terdengar kabar itu ke warga desanya, sampai kiai itu yang berfatwa terkejut.
Mak bisa jadi pemabuk, yang pun itu sana. Jadi di Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya karena sudah masyarakat itu semua sudah tahu bahwa yang nunggu mayit tersebut adalah wali min auliyaillah, akhirnya semua orang desa ikut bawa jenazahnya itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai ke kuburan, kata wali, jangan ikut-ikut, saya sendiri yang mau menurunkan, saya sendiri yang mau ngadani, saya sendiri yang mau buka wajahnya, saya sendiri yang mau menghadapkan kiblat, saya sendiri yang mau qomat. Ini hamba disayang oleh Allah Subhanahu. Singkat cerita, sudah dikubur, dikasih air, akhirnya kiai itu datang. Siapa di antara kalian yang tahu kebaikannya orang ini? Saya ingin tahu sebab apa Allah mengampuni dosa-dosa. Ya nggak ada, Pak. Satu desa itu nggak ada yang mau berdiri karena nggak ada yang pernah menyaksikan itu berbuat baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Tiba-tiba istrinya, saya kiai, istrinya kiai, mosok sampean urip bareng bojomu gak ada kebaikan sama sekali. Masa nggak ada kebaikan? Ya ada kiai, tapi ya banyak jeleknya. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa kebaikannya? Suami saya itu mulai sejak menjadi suami saya, alias mulai sejak saya bertemu, nggak pernah setiap harinya tak bosan karena yatim. Kalau di rumah saya nggak ada orang yatim, itu marah-marah. Pokoknya saat ada orang yatim, makan di rumah dikasih uang. Terus kedua, suami saya itu bukan kesenangan bermaksiat ya, tapi sudah keterlanjur dari masa mudanya ingin lepas tapi nggak bisa-bisa. Kok bisa tahu kamu bahwa suamimu itu seperti itu? Buktinya kalau malam dia jam 2 itu bangun suami saya. Setelah sadar dari mabuknya, bangun mojok di musola rumah saya itu nangis sampai subuh. Ya Allah, kalau saya nggak diampuni oleh-Mu ya Rabb, maka di pojok mana nerakaku kelak ya Allah. Itu nangis sampai pagi dia. Saya sampai gak kuat kalau lihat suami saya lagi datang kayak gitunya. Itu gak ada yang tahu jadi saya. Minta ampun itu seakan-akan neraka sudah ada di depan matanya. Walaupun besok harinya balik lagi, malamnya nangis lagi. Allah. Makanya kata guru saya, orang itu kalau bangga dengan perbuatan maksiat, kebanggaannya itu lebih besar dosanya daripada perbuatan maksiat itu sendiri. Apalagi bukan hanya bangga, diberitahu kepada orang, wah saya bisa minum segini, bisa. Naudzubillah, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah itu kelebihan, kadang ada seorang mempunyai kelebihan tapi tidak ada satupun orang yang tahu. Semakin kelebihan tidak diketahui oleh siapapun, hanya Allah yang tahu, semakin mahal nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Pak punya tetangga di situ Bondo itu, di desa Banyu Putih, dekatnya pondok pesantren yang besar Salafiyah Syafi'iyah Sukerjo, abahnya Yai Raden Khalil As'ad. Itu ada orang yang punya kebaikan tapi nggak ada yang tahu kecuali Allah. Matinya itu sudah 30 tahun, mayitnya itu masih utuh, jasadnya itu masih utuh. Waktu Covid kemarin itu ada orang meninggal di desa sana, mau dikubur, kuburnya dikali, di pinggirnya kuburannya itu ada kuburan umur 30 tahun. Tiba-tiba hancur kuburan yang umur 30 tahun itu. Dan sudah ada buruk keluar mayitnya. Setelah dilihat mayitnya itu, rambutnya masih utuh, kulitnya masih utuh, semua masih utuh. Penggali kubur itu tanya-tanya, ini mayitnya siapa ya? Gak tahu, sudah 30 tahun. Akhirnya dicari anak turunnya. Yang ada hanya cucunya. Tanyakan, kakek kamu itu apa punya kelebihan? Gak ada. Ustadz ya kakek kamu, bukan. Pejabat, kepala desa atau yang dulu pernah menjabat kepala desa melayani benar ke rakyatnya, enggak juga. Terus apa profesi pekerjaan kakek kamu itu? Cucunya itu jawab, Bu,
kakek saya penjual tape, dengan tapai. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah, terus apa kelebihannya? Kalau kata ibu saya, walaupun kakek saya itu pedagang tape, itu semua pekerjaannya selama bekerja di dunia dikontrakkan kepada Allah, bukan kepada manusia. Artinya, dia berdagang dengan Allah, dengan manusia itu hanya dohirnya saja. Gimana maksudnya? Gak ngerti saya. Kata tukang kali bubur itu, gini, kakek saya itu pedagang tape, tapi setiap berdagang dengan orang itu bersodakoh tanpa ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang beli setengah kilo Pak, ditambahi 2 tape, apalagi tahu kalau orang itu gak mampu. Saya sesungguhnya butuh untuk selamatan anak saya tape 2 kilo, tapi uangnya cukup sekilo. Akhirnya dikasih, timbangannya ditimbang sekilo, tapi isinya 2 kilo. Kalau ada orang Seboros ini, orang Bengkalan, dagang ya, dagang kayak gitu. Dagang, kalau ada orang beli sekilo dibilang sekilo, tapi isinya 1,5 kilo. Kiranya, mindsetnya, cara berpikirnya, bangkrut apa tambah kaya? Kalau ada orang dagang kayak gitu, cerdas apa bodoh, Pak? Allahumma shalli ala Muhammad. Ini dagang curang. Kenapa kok curang? Karena dibilang sekilo, ternyata sekilo lebih, tapi disayang oleh Allah SWT. Maka disampaikan kalau mau dagangan curang nggak apa-apa, dijamin masuk surga, asal jangan dikurangi, Bu. Lebih. Ternyata pedagang tape itu benar yakin kepada Allah bahwa Allah akan menjaga dirinya dengan pekerjaan itu. Setiap dagang tape itu bilang ke Allah, ya Rabbi, saya nggak punya ilmu yang dibuat bekal saya menghadapmu. Ya Allah, saya nggak punya kekayaan yang dibuat bersedekah ke banyak orang. Saya hanya punya tape, ya Rabb, tapi Engkau maha dermawan, Engkau maha memaklumi atas kekurangan hambamu. Ya Rabbi, aku akan beli surga dengan tape. Aku akan beli ridhomu dengan tape. Saksikan ya Rabb, saya akan memberikan tapeku kepada banyak orang yang membeli kepadaku tanpa ada yang tahu kecuali Engkau. Coba pun tempat kering kantong ini. Ini kebela Pak. Ini kayak sembuhan dan bergula. Mereka orang yang tak kena sembuhin dan sponsor. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu sponsornya ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu bertahun-tahun sampai punya anak 2 tukang tape. Istrinya itu nggak tahu. Hanya setelah punya anak 2, tetangganya sudah punya sepeda, suaminya masih belum punya sepeda. Akhirnya curiga, suamiku ini kalau beli pulaan sebreng, apa kata orang sini sebreng ini? Bohong ya. Tambah tahun tambah banyak pulaannya, tapi kok setorannya tetap. Kan curiga biasanya, Bu ya. Kalau istri itu setorannya dari suaminya tetap, tapi dagangannya tambah besar, tambah maju, curiga. Wis curiga, kalau perempuan curiga itu alamat wis. Panca indera ke-9 langsung berfungsi otomatis. Jadi ibu cuman. Lalu selama Muhammad, wedi Bu. Akhirnya apa diikuti kemana-mana, diikuti suami itu, diikuti. Ternyata nggak neko-neko suaminya itu. Ya kerjaannya di pasar, kalau nggak di pasar ya di rumah. Tapi lari kemana uangnya suami saya itu, kok nggak nambah-nambah hasilnya, padahal pulaannya tambah banyak setiap tahun. Akhirnya diteliti, ya namanya wanita kalau sudah kadung teliti, karena mau kesengke itu mau. Akhirnya ketahuan, setiap orang beli ditanya, kamu beli ke suami saya? Tapi iya, coba saya pinjam, ditimbang mana? Wah, kok lebih? Setiap orang beli ke suaminya lebih. Akhirnya tanya ke suaminya, Mas, oh boleh, kok menurut tahu kamu mana yang sekilo itu? Ya ini. Oh bener tak? Saya setengah kilo, ini segini. Yang lebih kecil, terus yang 1/4-nya ini tepat, mau 1,5 kilo. Ya dia bener dia. Ini deh. Tepat. Kakak kamu kok tumben tanya timbangan sekarang, kok gak boleh dulu?
Tidak pas orang yang beli ke sampean itu pasti timbangannya lebih. Kok bisa ya? Ya nggak tahu itu. Mungkin ditambah oleh Allah. Tetap dirahasiakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi memang merahasiakan kebaikan itu Pak sulit. Nggak usah kebaikan, jaga rahasia aja sulit. Kalau lihat rahasianya tetangga itu, kalau nggak kuat, bilang sama tetangganya, ini rahasia ya. Yang tahu saya hanya dengan kamu. Rahasia, jangan bilang-bilang. Sampean bilang ke tetangganya, sudah bukan rahasia. Nanti tetangganya bilang ke satunya, awas rahasia. Akhirnya tahu semua satu desa. Akhirnya ada istilah rahasia. Ya bukan rahasia sudah. Allahumma shalli ala Muhammad. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah pedoman hidup kita. Al-Qur'an di dalamnya banyak rahasia-rahasia yang semakin tahun semakin akhir zaman diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak usah ngerti kemaknanya kita, gak usah ngerti kemaknanya. Walaupun gak ngerti kemaknanya, itu berapa banyak pahlawan-pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia diberi kemenangan oleh Allah, barokahnya lafaz-lafaz Al-Qur'an. Makanya kalau mau ke Mekah itu ada amalan, innalladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Abah saya itu kalau ke Mekah selalu pakai itu. Katanya dapat dari gurunya, yaitu Kiai Zainimun Mbahnya Ramiftah ini. La ilaha illallahnya ditaruh di rumah, Muhammad Rasulullahnya dibawa ke Mekah. Nanti niat kalau kembali lagi mau disambung lagi. Itu rata-rata diberi selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abah saya waktu akhir-akhir beliau mau wafat, beliau bilang kepada orang, saya sekarang nggak mau bawa azimat punya guru saya. Saya sudah pasrah. Kalau saya memang baik mati di sana, mudah-mudahan mati di sana. Kalau masih belum bisa mati di sana, ya saya balik lagi ke sini. Ya akhirnya wafat di sana beliau, nggak bawa azimat tersebut. Makanya itu luar biasa. Kata Romo Yai Khalil itu hanya bismillah. Ada dulu itu murid diajari bismillah sama kiainya, nggak fasih-fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya ketemu sama ustadz lain, ditegur, Pak, itu bukan kho, itu kha. Bismillahirrahmanirrahim yang tepat. Akhirnya dipikir-pikir sama orang itu, berarti saya bertahun-tahun salah. Akhirnya ustadznya karena naik perahu, mau undangan ke pulau sebelah. Setelah sampai ke tengah laut, santri itu langsung nabek. Nyusul jalan di atasnya laut, jalan di atasnya laut. Pak Ustadz, saya lupa tadi, yang benar gimana? Ustadznya heran, aduh, ini bismillahirrahmanirrahim, tapi bisa jalan di atas laut. Yang punya saya bismillahirrahmanirrahim, tapi nggak bisa. Ya sudah, kayak gitu sudah. Ya itu kadang orang kuno itu Pak, ya orang kuno itu ngaji Quran dengan hatinya. Beda dengan kita kadang ngaji Quran hanya dengan lisan dan telinga. Makanya saya dengar orang dulu, wah enak di zaman sampean ini kiai, sudah sepuh. Di zaman saya ngaji alif 10 tahun. Kata saya, berarti mosok gendeng aku takut 10 tahun. Lama salah apa? Pak takut 10 tahun, Pak. Dan bulan 10 tahun aja. Punten ya. Makanya setelah saya tanya kepada kiai-kiai, iya dulu 10 tahun ngaji alif, dengan alif sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya dapat cerita dari guru saya di Yaman, Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Adib. Dulu itu katanya ada orang Arabi. Orang Arabi itu wong desa, nggak pernah tahu kiai, dengar tentang Kanjeng Nabi langsung cinta. Akhirnya Kanjeng Nabi dengar hijrah dari Mekah ke Madinah, turun langsung ketemu Nabi, langsung minta uruki ke Nabi, dan langsung minta ajari ke Nabi. Ya Rasulullah, alimni ayatan min ayatil Quran. Ya Rasulullah, ajarkan satu ayat saja, ajarkan kepada saya satu ayat saja dari ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan kepada. Padahal Bu, sama Nabi itu gak diajari langsung.
Panggil sahabatnya, sahabat sini ajari ini satu ayat. Akhirnya diajari satu ayat. Ayat apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza zulzilatil ardu zilzala. Tatkala bumi itu digoncang atau digempakan dengan gempa yang sangat dahsyat. Orang Arabi, orang desa itu baca ayat itu, Pak, langsung gak kuat atas kebesaran dan kekuatan Allah. Langsung padam ke Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semaput, mati. Sama Nabi langsung ditanyakan, kenapa itu? Wafat ya Rasulullah. Kata Nabi gimana? Fakuhar rajul. Alim wong itu. Alim orang itu. Padahal ngaji satu ayat. Kata Nabi alim. Langsung dapat sertifikasi kealiman dari Nabi. Kenapa? Karena langsung nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca Quran kadang nggak nyambung. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau orang kuno nyambung, baca ini, wah masya Allah. Semua amalannya ada di dalam Al-Qur'an. Itu karena apa? Karena baca Qur'annya dengan yakin, baca Qur'annya benar-benar dengan sambungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak mustahil jika salah satu Habib itu berkata, ya apa sampean itu kok bisa serbek, kok bisa susah hidup di dunia, padahal di rumahmu ada Al-Quran, di rumahmu lo ada Al-Quran, kenapa kamu masih susah? Ya benar Pak, berarti Al-Qurannya nggak dibaca. Orang itu walaupun nggak ngerti kepada arti Al-Quran, kita baca Al-Quran itu sudah menenangkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya orang-orang Palestina itu nggak takut mati walaupun sekecil adik-adik kita itu yang di belakang. Mereka malah pengen mati syahid. Kenapa? Karena sudah tersinari jiwanya dengan cahaya-cahaya Al-Quran. Apalagi para sepuh-sepuh ibu-ibunya luar biasa. Saya pernah tertegun di saat saya mendengar satu kisah di YouTube itu. Ada seorang ibu ditanyakan oleh wartawan tuh, ya ummah, wahai ibu Palestina, ma sirru tahammulika ala hadhil ibtila'at. Apa sih rahasianya wanita-wanita seperti kamu di Palestina itu kok tabah-tabah sekali? Ayahnya mati dibom, saudaranya, anak-anaknya banyak yang meninggal dunia, tapi sampean tidak sedikit yang mengatakan alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tak pernah pas stres, tak berbunuh diri, sombong, lega dadanya, lapang dadanya. Ditanyakan oleh wartawan, apa sih rahasianya kamu kok punya kesabaran tingkat dewa, kalau dibahasakan bahasa Indonesia. Oh, ibu itu nggak jawab. Saya nggak bisa jawab, ini anugerah dari Allah. Hanya saja saya punya cerita. Apa bu ceritanya? Saya pernah mati 2 hari. Saya punya rumah ada di bawah, tingkat paling bawah dari beberapa rumah susun, 7 susun. Di saat itu rumah saya dibom oleh Israel. Bayangkan saya ada paling bawah gimana? Di saat itu saya sudah mati, waktu nyawa saya ada di dada, sesek udah nggak kuat, udah ditimbun berapa rumah itu. Di saat itu saya oleh Allah diberi anugerah mencium aroma surga. Wallahi saya nggak bisa mensifati, di saat saya mencium aroma surga, dengan sendirinya semua keletihan, kesusahan, ujian seberat apapun di dunia itu nggak ada rasanya, hilang sudah semua. Saya senang di saat itu, bahagia. Apalagi setelah nyawa saya keluar dari jasad, saya dipertemukan sama saudara-saudara saya yang diperkaya oleh Allah. Pasoki pada Allah pada suarga, karena mati saya kapi. Saya cek mungkin sujud syukur selama berada di surga. Andaikan mau sujud syukur selama ada di surga berjuta-juta kali, maka saya akan bersyukur karena saya dianugerahi mati membawa syahadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ini kabar ternyata, tapi tak terduga ternyata saya ditolong oleh tim kesehatan. Ternyata saya masih siuman katanya. 2 hari saya mati, setelah itu saya dihidupkan kembali oleh Allah, tiba-tiba ada di ruang ICU. Saya bilang, ya Allah kok bumi lagi, burung pada surga.
Tapi saya yakin Allah hidupkan saya untuk ibrah. Dan saya bahagia dihidupkan lagi karena saya masih banyak mempunyai peluang untuk mendapatkan yang lebih lagi dari nikmat yang saya rasakan. Saya nggak bisa menceritakan nikmat itu karena memang tidak ada kata-kata yang bisa mewakili nikmat itu. Itu makanya orang bersakit-sakit, berletih-letih di dunia itu karena apa? Karena nggak tahu balasan Allah. Kalau tahu balasan Allah, malu kita. Diberi ujian nggak sabar, malu kita. Guru saya pernah bilang, nah, kalau kamu diberi ujian yang sabar, jangan minta kesusu diangkat oleh Allah. Biarkan Allah sendiri mau ngangkat kapan saja, serahkan saja kepada Allah. Kamu minta sabar saja kepada Allah. Kenapa Kiai kok harus begitu? Karena kamu tatkala dikasih oleh Allah buah dari ujian yang Allah ujikan kepadamu, kamu akan malu kepada Allah. Kenapa ya saya kok minta cepat-cepat diangkat waktu itu ujian? Kalau nggak cepat diangkat kan saya dapat itu, nggak dapat ini. Saya kok dapat rumah segini, itu kok dapat. Oh ternyata saya nggak sabar. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kalau minta kepada Allah, Pak, Bu, jangan apa ya, jangan tentukan kita. Kalau bahasa Madura Jakarnakan, ya Allah saya minta Innova ya Allah. Terus oleh Allah dikasih swallow. Apa? Ya sudah, alhamdulillah sudah. Kadang apa? Bukan waktunya saja, bukan Allah nggak ingin ngasih permintaan kita, hanya masih bukan waktu. Sama dengan anak kecil yang masih belum punya gigi, pas minta jangkaro, pedang tak kira bagi berpak dan bu, berpedang saya kalau saya kapi, lo besar dalam ya kita masih belum waktunya. Maka idza ta'akhkhara matlabun fala rubbama Fidalika takhiri kullu matma'i. Launya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Jika kamu meminta kepada Allah satu permintaan lalu oleh Allah tidak cepat-cepat diberi, sabarlah. Sabarlah. Nikmati keterlambatan pemberian apa yang kau minta. Nikmati saja. Karena Allah saat itu lagi mengumpulkan sesuatu, ingin memberikan kepadamu pemberian yang jauh lebih indah daripada apa yang kamu inginkan. Cilebokir pada rencongpok Pak. Pada rumah itu dulu waktu musimnya sepeda laki-laki itu, sepeda ontel ya, masih belum musim mobil. Itu minta kepada Allah, saya kalau punya sepeda ontel mau hadir ke pengajian kemarin, ceritanya begitu, nggak dikasih oleh Allah. Musimnya Innova, orang lain nggak punya, dia sudah punya. Oh ternyata Allah ingin beri saya Innova. Hanya waktu itu bukan masanya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya begitu. Moga-moga kita setuju paringana barokana Al-Quran pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan remehkan sekecil apapun kebaikan. Jangan rendahkan sekecil apapun orang. Oh kamu tak tahu baca Quran, cek noroan. Jangan. Ayo kumpul kebaikan, kumpul. Mudah-mudahan kita mendapat tetesan dari tetesan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alamat orang baik kata guru saya itu 4. Apa? Senang tatkala dirinya oleh Allah digunakan dalam kebaikan. Alhamdulillah saya bisa hadir khutbah Quran, senang. Selain yang pertama cinta memang kepada kebaikan. Ada kebaikan di mana saja pasti dia terlibat di dalamnya. Yang nomor 2 merasa senang kalau dirinya digunakan oleh Allah dalam kebaikan. Yang nomor 3 apa? Merasa susah tatkala ketinggalan kebaikan. Ya Allah, orang semua itu nyumbang musola, saya lagi gak punya uang, gak bisa nyumbang. Ya wis, saya nyumbang tenaga saja. Kebaikan itu Pak gak harus nunggu kaya. Orang baik gak harus nunggu ada materi. Kapanpun orang baik, kalau memang baik benar ya pasti melakukan hal walaupun niat paling rendahnya niat sudah. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kan dulu itu ada perempuan saking pengennya bikin masjid tapi nggak punya modal, akhirnya dia ngasih air ke onta yang dibuat untuk
tunggangan memindahkan bata masjid ke masjid. Akhirnya sama Allah dibuatkan rumah di surga. Tanya sama Allah, ya Rob, ini rumah saya karena apa? Karena kamu bangun masjid. Kayaknya saya nggak pernah bangun masjid ya Allah. Pernah? Nggak pernah, saya yang tahu. Kamu pengen bangun masjid karena kamu nggak punya uang, kamu ngasih air ke onta yang kehausan. Onta itu waktu itu lagi bawa batu batanya masjid. Ya itu saya terima, subhanallah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kata abah saya, Dok, kamu kalau undangan paketnya kadek tabuk dah, male tak ngarep keangat na oleh. Papos sak solar lah, male tak ngarep amplop pah oleh. Mun etabi si ben orang ke abes, tompok kadek buru buka. Amun apa? Male tak tangan ni sabri banyak ria seperti itu. Terus pesan keempat, usahakan uang yang dikasih orang kamu jadikan jariah untuk mereka. Kamu buat musola, kamu yang buat kamu makan, cari yang lain aja, cari yang hasil tani. Itu nanti heran kalau di surga punya istana. Ya Allah, saya gak pernah buat masjid. Uang yang dikasihkan ke kiai itu sama kiai dijadikan masjid. Itu politiknya kiai itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi politik yang lembut. Ada juga politik yang kasar, Pak. Saat itu pernah datang ke satu desa, masjidnya jelek, tetangga-tetangganya kaya semua, rumahnya 1M, 1M setengah, masjidnya jelek. Akhirnya Saat itu langsung panggil orang-orang kaya, sini semua. Saya ingin berdoa sekarang, mudah-mudahan orang kaya di sini, kalau masjidnya nggak lebih bagus dari rumahnya, saya doakan bangkrut semua. Beti, Pak. Takut. Jangan Kiai, jangan doakan gitu Kiai. Biar saya bangun masjid Kiai, saya urunan. Ayo urunan, saya mau urun juga. Saya mau nyumbang juga kan. Singkat cerita nggak sampai setahun, yang memang banyak uangnya ya. Akhirnya jadi masjid sudah mewah, Bu, mewah. Hanya tinggal pagarnya mau dibangun, kata ketua panitia, jangan, nanti marah lagi Kiai, karena Kiai mau urun, mau nyumbang. Biar kasihkan Kiai saja pagarnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Pergi ke Sekerenjo waktu beliau masih ada. Alhamdulillah Kiai masjidnya sudah jadi. Kiai monggo ke sana selamatan apa perayaan apa jadinya masjid mau dipakai. Iya. Hanya tinggal pagarnya Kiai nggak dibangun. Kenapa? Nunggu sumbangan dari Kiai. Kiai katanya mau nyumbang, takut salah lagi nanti doa bangkrut lagi, bahaya. Kata Kiai itu, wah saya itu sebelum kamu nyumbang sudah nyumbang dulu. Nggak ada yang nerima uangnya Kiai. Emangnya sumbangan itu harus materi? Nah, terus yang marah kepada kamu, kalau kamu nggak nyumbang saya doakan bangkrut semua, itu siapa? Ya Kiai, itu sumbangan saya. Ya itu sumbangan saya. Udah Kiai, makasih Kiai, biar saya selesaikan masjidnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu artinya apa, Bu? Artinya apa, Pak? Apapun yang Allah berikan kepada kalian, apa jual, kemandian, ilmu, gunakan untuk mencari ridho Allah. Jangan gunakan untuk kepentingan pribadi, tapi gunakan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak kita menjadi ahli Quran. Doa, Bu, kalau di khatmil Quran, Pak, Bu, doa. Ya Allah, walaupun saya seperti ini, suami saya seperti ini, ya Allah, ingin juga punya anak yang hafal. Ya cuma malono. Hafid itu sanggup boleh. Dulu ada orang biasa tapi anaknya ngalim. Sebab apa? Sebab orang tuanya suka memberi uang kepada orang alim. Namanya sekarang masih ada kiai itu di Mesir, namanya Syekh Ibrahim Abdul Ba'is Al-Katani, wa'alim benar, baru wafat, baru berapa bulan nih, tahun-tahun ini kayaknya wafat beliau. Wa'alim benar, saya nyaksikan waktu saya mondok di Mekah, di Syekh Muhammad bin Ismail Az-Zain, semua ulama Mekah itu menanyakan tentang Gharaibul Quran, tentang ayahnya Nabi Ibrahim itu siapa. Di dalam Al-Quran itu dikatakan, oh itu bukan ayahnya,
atau pokoknya dibahas sesuatu yang pas muskil di dalam Al-Quran, oleh beliau itu dijawab dengan jawaban yang memuaskan. Saya sampai tanya ke guru saya Muhammad, Yai, ini putranya siapa kok alim benar? Itu ayah ibunya petani toto. Ada nggak punya kerjaan lain kecuali tak? Kok iso anaknya seperti itu alimnya? Iya, ayahnya itu suka ke orang alim. Mana ada santri nggak usah alim, orang nyantri aja. Itu kalau mau balik pondok disangoni. Tunggu nih, aku pengen punya anak alim. Subhanallah, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keinginan itu kalau kita benar-benar ingin pasti dikasih oleh Allah. Hanya kita kadang diuji kesungguhannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga rezeki anak sana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena ini sudah hujan rintik-rintik. Moga-moga acara itu kalau bersama dengan hujan katanya guru saya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga kita terima abad Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada dari anak turun kita yang hadir di majelis ini sekarang yang hafal Al-Quran, yang faham Al-Quran, yang ngamalin Al-Quran. Amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sama nikah saya bisa sampai akhir, mudah-mudahan barokah dan manfaat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ya Nabi salam.
bahagia dunia akhirat, dunia akhirat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. جعلنا الله إياكم ممن يستجيب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه السالكين على منهج القيم اجعلنا من خيار أمته، اجعلنا من أهل القرآن، اجعلنا من خيار أمته واصلنا بيديه حرمته واصلنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا يا الله وأمتنا يا الله وأمتنا يا الله على محبته وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها. اللهم ارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة. اللهم لا تجعل من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا. اللهم لا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا. اللهم لا تجعل هدا في مجلسنا هذا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان من أهم القضاء الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارزقنا كمال المتابعة لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا مع كمال اللطف والعافية. اللهم نورنا بالقرآن، اللهم نور بيوتنا بالقرآن، نور قلوبنا بالقرآن يا رحمن يا رحمن يا رحمن. اللهم نسألك أن تجعل سيئاتنا سيئات من أحببت ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت. اللهم اجعلنا ممن يقر عين حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأولادنا يا الله وأولادنا يا الله وأولادنا يا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau berakhirnya puasa untuk Akikrum menandakan bahwa rangkaian acara Kak itu apa lestari dari betul kau selaku muqassim walau kata alam kau anyong pamorah atas ketejian kecangkolangan baik dari tebu atau tingkah wa akhiran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in waridha wal inayah wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد صلى الله على محمد Allah